tengah badai. Aku mau nanya dulu sebelum mulai. Aku mau nanya, ada nggak di sini yang nggak ada problem di hidupnya saat ini? Ada yang nggak punya problem? Ada yang lagi nggak punya kekhawatiran, ketakutan? Ada apapun itu, ada yang boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan, berarti semua punya problem ya. Oke, jadi hari ini aku mau bagiin firman yang aku dapat waktu aku saat teduh beberapa bulan yang lalu, di mana Tuhan ngingatin aku, selama aku punya Tuhan, dalam musim hidupku yang kayak gimana pun, sekacau apapun hidupku, sesusah apapun hidupku, sesedih apapun aku saat itu, aku punya kedamaian yang selalu dikasih dari Tuhan. Gitu. Selama aku terus berada di dekat Tuhan. Nah, yang aku mau bagiin hari ini, firmannya adalah gimana caranya kita bisa selalu punya kedamaian di segala musim. Misalnya kita ada entah yang sakit, entah punya masalah keuangan, atau punya masalah cari kerja baru, atau malah masalah relationship, masalah sama orang tempat kerja, gimana caranya kita selalu punya kedamaian di hidup kita. Karena kan banyak juga orang yang kalau punya masalah atau diterpa sesuatu, ada yang jadi overthinking, ada yang stres, ada yang sampai kena anxiety disease, terus yang kayak gitu. Jadinya aku pengen bagiin ini semua karena aku dulu juga pernah ngalamin sampai aku waktu itu sempat nggak bisa makan karena stres, karena overthinking itu. Aku nggak bisa makan, aku nggak bisa tidur, sampai turun 15 kilo. Tapi jangan ditiru kalau mau turunin berat badan. Jadi turun 15 kilo, terus kayak ya papa mamaku sebenarnya nggak setuju. Mereka sampai ngatain, enggak Lalin, kamu turun 15 kilo gitu jadi kayak orang penyakitan, dibilang gitu. Dan aku ngalamin itu ketika aku belum bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku tahu Tuhan ada, aku baca Alkitab, tapi aku belum ketemu Tuhan secara pribadi saat itu. Jadi ketika aku stres, aku diterpa masalah, jadinya kepikiran, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cuma bisanya di kasur doang, tidur enggak, makan enggak, tapi nggak ngapa-ngapain juga gitu, nggak produktif. Tapi setelah aku kenal Tuhan, setelah aku tahu Tuhan itu siapa untuk aku, ketika ada masalah, aku masih bisa ngejalanin aktivitasku sehari-hari. Aku nggak punya problem makan, aku nggak punya problem tidur. Semua berjalan dengan normal, walaupun problem itu tetap ada gitu. Waktu itu aku sempat nunggu kayak Naomi tadi sharing dia punya problem sama visanya. Aku juga selama setahun ini punya problem sama visaku yang akhirnya keluar di bulan Juli kemarin, akhir Juli visaku keluar. Nunggu 9 bulan baru keluar visaku. Dan aku sempat nggak punya visa sama sekali di Perancis selama kurang lebih ya 9 bulan itu. Tapi untungnya kasih karunia Tuhan aku nggak punya visa gitu, tapi aku tetap mau dipakai sama tempat kerjaku karena mereka nggak mau ngelepasin aku walaupun aku nggak punya visa. Tapi mereka tetap mempekerjakan aku gitu. Dan mereka yang mengusahakan supaya visaku bisa keluar gitu. Mereka yang ngontak prefekturnya, sampai benar-benar dicecer itu prefektur supaya visaku dikeluarin sama prefektur. Terus akhirnya keluar, ya udah. Nah sekarang aku mau bagiin tips pertama, gimana caranya kita punya kedamaian walaupun hidup kita dalam badai. Yang pertama itu, lihatlah ke Yesus. Di sini ayat Ibrani 12:2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, gimana caranya kita bisa ngelihat, bisa menjalani hidup kita di tengah badai itu dengan damai sejahtera? Yaitu yang pertama, kita harus melihat ke Yesus. Jangan lihat masalah kita, karena sering banget ini diulang sama pendeta dimanapun, masalah kita itu nggak sebesar Tuhan kita. Tuhan kita tuh jauh lebih besar. Masalah yang kita hadapin saat ini, di mata Tuhan itu mungkin cuman sebutir debu, atau bahkan lebih kecil lagi dari debu itu gitu loh. Jadi selama kita berada di dalam tangan Tuhan, selama kita dekat sama Tuhan, selama kita di dalam badai itu tertuju fokus kita ke Tuhan, problem sebesar apapun di dalam hidup kita, aku yakin bisa kita lalui bersama-sama. Karena aku tahu Tuhan ada,
Tuhan menyertai dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari problema-problema kita itu. Jadi jangan sekalipun melenceng dari Tuhan, karena ketika pertama mungkin ketika masuk dalam problema, kita mungkin oh ya kita lihat terus sama Tuhan, lihat terus ke Tuhan. Tapi di satu titik ketika problema itu menjadi lama, ada saatnya kita kayak pasti capek gitu. Kok aku udah ngeliat Tuhan tapi kok nggak ada perubahan apapun. Kok problemku kerasanya lebih besar lagi. Nah, itu harus cepat-cepat lagi kita balik ke Tuhan karena kalau enggak itu aku yakin entah itu iblis atau entah itu nature kita sebagai manusia, pasti kita akan meragukan, ah Tuhan tuh beneran ada nggak sih? Ah Tuhan tuh beneran memperhatikan aku nggak sih? Atau kenapa masalahku kok besar banget tapi kok ada orang yang bahagia misalnya kayak Elon Musk gitu. Dia bisa punya duit banyak tapi mungkin dia kerjanya cuma 2 jam sehari atau apa. Kok aku yang banting tulang nyaris 24 jam duitnya ya cuma segitu lagi. Malah masih ada masalah ekonomi lagi. Buat hidup sebulan aja nggak cukup gitu. Nah, tapi ingat lagi ketika kita melihat ke Tuhan, di setiap perjalanan problema kita itu, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kayak misalnya, kayak aku waktu itu aku sebenarnya dari awal problem visa ini karena udah kenal Tuhan, jadi aku nggak yang sampai stres gimana gitu kan. Setiap hari ketika aku bangun terus aku pergi kerja, kayak ngelihat langit aja aku kayak gila ya Tuhan, langitnya hari ini cakep banget gitu, atau wah bersyukur banget di Trump hari ini nggak ada problem apa-apa gitu. Terus sempet kayak kemarin waktu aku sempat baca berita gitu kan, ada apa namanya heat wave di mana-mana, apalagi yang di selatan, di daerah selatan Eropa. Wah aku tuh paling benci yang namanya panas, apalagi di Perancis nggak ada AC kan. Kalau di Jakarta di Indonesia panas masih ada AC. Di sini kalau udah 43 cuman ada kipas angin, terus kipas anginku kecil lagi kan, jadi nggak berasa gitu. Terus aku berdoa sama Tuhan, Tuhan kan tahu ini sebenarnya doaku sepele banget. Kayak Tuhan tahu kan aku nggak suka panas nih Tuhan. Tapi ya apapun yang terjadi terjadilah. Tapi kalau boleh suhu di Perancis cuma 25 derajat aja Tuhan. Maksudku paling tinggi 25, terus sisanya belasan gitu. Terus setelah aku berdoa itu, suhu di Perancis di kotaku di Bordeaux waktu itu selama 3 minggu full 25 derajat, di saat di tempat lain itu 40, 45, nyaris 50 derajat. Bahkan kayak di Marseille waktu itu di tempatnya Kak George kayak sempet panas banget juga, tapi di tempatku cuma 25 derajat. Aku udah kayak, wah, doaku yang bener-bener sepele banget gitu. Maksudnya itu doa bener-bener anak-anak banget gitu. Dijawab sama Tuhan. Dari situ aku juga kayak, wah Tuhan luar biasa banget. Tuhan tahu seberapa aku nggak sukanya panas, sama Tuhan dijawab. Tapi di dalam doaku itu aku bilang sama Tuhan, tapi Tuhan eh, kalau misalnya yang di bidang agrikultur butuh matahari ya dikasih nggak apa-apa, karena kayak di bulan September itu orang-orang ini panen anggur buat bikin wine, dan untuk wine itu ada anggur itu dapat rasa manis itu mereka harus kena matahari yang cukup. Dan ketika aku berdoa kayak gitu, terus setelah 3 minggu itu terus tiba-tiba suhunya naik, kemarin sempat sampai 43 derajat. Terus aku kayak, Tuhan panas banget boleh diturunin nggak? Tapi untungnya suhu 35 sampai 43 derajat itu bertahan cuman kayak seminggu. Jadi seminggu itu aku harus bertahan di bawah sinar matahari yang luar biasa panasnya kayak gitu. Tapi aku di saat panas yang kayak gitu pun Tuhan bilang, Nilin, kamu kayak gini aja masih bisa bersyukur di saat udara cuaca panas ini pun yang kamu nggak suka, kamu masih bisa bersyukur ngelihat kebaikan Tuhan, betapa Tuhan mencintai semua orang gitu. Aku melihat, oh ya ya, nggak cuma aku doang yang dicintai Tuhan, tapi Tuhan mencintai setiap manusia. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Jadi yaitu jangan pernah memalingkan pandangan kita dari Tuhan ketika kita dihadapin tantangan, entah itu besar, apakah itu kecil. Tapi kadang kita suka banget yang namanya masalah sekecil apapun kita gede-gedein gitu kan. Kak Dea boleh lanjut, ada ayat berikutnya.
Di ayat Mazmur 131 nyanyian ziarah ini, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kalau versi NLT-nya, ditulisnya, as for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me. Di sini, di versi NLT-nya, kita yang melihat kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, dan aku menunggu dengan sabar untuk pelepasan dari Tuhan, dan Tuhan pasti mendengarkan doaku, dan itu yang Tuhan lakukan di dalam hidupku gitu. Jadi ketika kita meminta, ketika yang kita lihat fokus kita ke Tuhan, apapun yang kita minta sama Tuhan, misalnya kelepasan atau jalan keluar atau dikasih kedamaian, pasti Tuhan kasih gitu loh. Selama kita setia di pencobaan yang sedang kita alami. Karena setiap pencobaan yang Tuhan izinkan ada di hidup kita itu untuk melatih, untuk memperkuat iman kita lagi, untuk membuat kita semakin tangguh. Karena ke depannya yang kita hadapin semakin berat. Tantangan hidup kita bukannya akan makin ringan, tapi akan semakin berat. Dan Tuhan mau mempersiapkan kita, Tuhan mau melatih kita pelan-pelan untuk mempunyai iman yang sekuat baja. Semakin lama kita semakin kayak Kristus. Pernah bayangin gak sih kalau kita yang harus gantiin Yesus yang dipaku di salib? Gimana caranya kita nggak gila gitu loh. Masa iya aku harus ngadapin tantangan seberat Yesus gitu. Dan aku yakin pun juga selama hidupnya Yesus di bumi ini, kalau baca di Alkitab, Yesus pun juga dicobainya bukan yang langsung ekstrim langsung dipaku di kayu salib. Yesus pun juga ngadapin yang namanya hinaan dulu dari orang-orang, ditolak di sana sini, terus eh, di apa namanya dituduh sana sini yang pada dia nggak melakukan. Jadi dari kehidupan Yesus pun juga dikasih lihat gitu loh, perjalanan hidup kita tuh pelan-pelan makin lama tantangannya makin berat, dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iman kita dikuatkan. Seberat apapun tantangan di depan kita, selama Tuhan ada, semua akan beres. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, pengorbanannya di kayu salib, kita sebenarnya udah menang. Kita ini melanjutkan peperangan yang Yesus udah menangkan gitu. Jadi separah apapun problem, entah itu penyakit yang kakak alamin, atau masalah keuangan, atau masalah relationship, atau punya penyakit apapun yang mental yang mengganggu kehidupan kakak sehari-hari, mendekatlah ke Yesus, karena pasti Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan kedamaian, Tuhan akan memberikan kelepasan dari apa yang kakak ini. Karena musim yang kita hadapin, namanya aja musim, semua ada periodnya, nggak akan bertahan sampai akhir hidup gitu loh. Jadi setiap musim, jalani dengan sukacita, jalani dengan penuh syukur, dinikmatin walaupun nggak nikmat gitu kan. Yang penting dijalanin, semakinlah mendekat ke Yesus, dilihat terus Yesus ya. Jadi kalau kata Pastor Philip suka pakai lobang donat gitu kan, donat, lihatnya donat ya, jangan lobang ya gitu kan, karena di donatnya biasanya ada coklat, dikasih meshes gitu kan, atau yang dikasih apa sih, dikasih gula di atasnya. Yang enak kan itunya, bukan lobangnya yang enak gitu. Jadi lihatlah donatnya secara utuh. Lanjut Kak Dea, yang ini. Tapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Tuhan sudah melihat kita. Kalau ditanya kenapa, bagaimana cara melihat Yesus terus-menerus itu, punya satu pikiran ini di kepala. Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan kita, perjalanan hidup kita, Tuhan yang tulis, Tuhan yang udah siapkan gitu. Jadi jangan pernah takut dalam pencobaan apapun, Tuhan tuh udah beserta, Tuhan udah nyiapin jalan keluarnya. Walaupun misalnya kita kecemplung karena kesalahan kita sendiri gitu kan. Selama kakak berbalik lagi, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, dan benar-benar sungguh-sungguh mau jalan bersama Tuhan, Tuhan pasti udah nyiapin plan B gitu loh. Karena Tuhan tahu segalanya tuh. Bahkan sebelum kita memilih untuk kecemplung masuk ke problema yang membuat kita menderita gitu, Tuhan udah nyiapin jalan keluarnya jauh-jauh hari sebelum kita lahir di bumi bahkan. Jadi percayalah sama Tuhan sungguh-sungguh. Dilihat aja Yesus ya, sesusah apapun, seberat apapun hidup kita, Tuhan
harus menjadi patokan, menjadi fokus kita. Lanjut. Nah ini, Tuhan adalah Tuhan atas kedamaian di 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nah, ini coba tolong diingat baik-baik. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita damai sejahteranya terus-menerus sampai akhir hidup kita di bumi ini dalam segala hal, entah itu relationship, entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan atau sekolah, apapun itu, Tuhan akan mengaruniakan damai sejahteranya selama kita masih terus mau berjalan sama Tuhan. Kalau misalnya ada yang melenceng dari Tuhan, ya jangan minta damai sejahtera dari Tuhan. Gitu. Sungguh-sungguhlah berjalan sama Tuhan, lurus-luruslah di dalam Tuhan. Pasti dalam hidup kakak-kakak atau teman-teman sekalian, kita akan mengalami damai sejahtera di luar akal budi kita yang aku bahkan dulu nggak pernah bisa ngebayangin gimana caranya aku bisa menghadapi masalahku. Tapi aku bisa tidur, aku bisa makan, aku masih bisa jalan-jalan, aku masih bisa minum teh, aku masih bisa, ya masih bisa hahaha, hura-hura gitu. Walaupun aku masih punya masalah. Jadi terus set fokus kita ke Tuhan, jangan melenceng kanan kiri. Karena kalau kita udah mulai lihat kanan kiri, pasti ada yang nggak beres. Oke, lanjut poin kedua. Nah, yang poin kedua ini, percayalah kepada Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 1, udah ditulis dengan jelas. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini Yesus sendiri yang meminta kepada kita supaya kita jangan gelisah, supaya kita jangan takut. Karena kita punya Tuhan. Kita ini bukan yatim piatu yang nggak punya bapak, yang nggak ada yang ngurusin kita. Kita tuh punya Tuhan yang selalu melihat kita, yang selalu memperhatikan kita, yang memproteksi kita dari segala macam. Entah itu ada orang yang niat jahat sama kita, atau dari segala serangan iblis, Tuhan tuh udah memproteksi kita. Jadi, jangan jadi kayak yatim piatu yang nggak punya bapak, yang luar biasa kemampuannya, di luar akal budi. Lanjut ayat berikutnya. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Aku juga tahu di sini ada beberapa orang yang punya kerinduan untuk keluarganya diselamatkan. Di sini Tuhan udah menjelaskan, percaya aja sama Tuhan. Ketika kita percaya, ketika satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka seisi rumah kita akan diselamatkan. Aku pegang terus janji Tuhan yang ini karena aku tahu selama aku jalan serius sama Tuhan, aku benar-benar di dalam uh, jalannya Tuhan ini, papa mamaku, saudara-saudaraku, semua pasti diselamatkan. Dan bagianku adalah menjalankan apa ya yang Tuhan mau. Kayak sekarang ada di CG, ketika Tuhan minta aku untuk follow up orang-orang, yaitu yang aku lakukan. Ketika Tuhan memberikan aku kesempatan untuk pelayanan, untuk bagi firman, untuk PAW, untuk apa namanya multimedia, itu semua aku lakukan karena itu adalah sebuah privilege untukku, dan karena aku tahu Tuhan juga akan menyelamatkan bukan hanya aku, tapi orang-orang di sekitarku. Orang-orang yang aku sayangi, aku yakin 100% Tuhan akan menyelamatkan mereka. Gitu. Tapi, ya kita harus yakin kalau Tuhan akan menyelamatkan mereka. Lanjut ayat berikutnya. Yohanes 6 ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari ayat ini aku pengen ngebawa kita, gimana caranya kita bisa percaya, punya iman yang kuat sama Tuhan. Yaitu kita harus punya relasi pribadi sama Tuhan. Lanjut Kak Dea. Nah, di sini aku mau mengajak teman-teman, kakak-kakak untuk membangun kembali relasi kita sama Tuhan. Perkuat lagi relasi kita sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang di Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ketika kita mau punya iman, kita harus datang kepada Tuhan.
kita yang harus punya inisiatif untuk ngebangun relasi ini sama Tuhan. Tuhan udah mulai mengusik kita, Tuhan selalu mengusik kita Tuhan tuh selalu manggil-manggil. Olin, Dea, Amanda, semua udah dipanggil sama Tuhan sehari-hari, tapi itu keputusan kita, inisiatif kita sendiri yang untuk menjawab panggilan Tuhan ini. Kalau Tuhan udah manggil terus kita nggak hiraukan, ya nggak mungkin terjadi gitu, nggak akan ada relasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi untuk percaya sama Tuhan, datanglah terus setiap hari. Dijawablah kalau Tuhan panggil gitu, jangan dicuekin Tuhannya. Masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan setiap hari, bangun tidur, sebelum tidur, atau pas lagi dapat istirahat, masuklah ke hadirat Tuhan, bangun relationship sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau bilang ke kita. Kalau punya pertanyaan, boleh langsung dilontarkan ke Tuhan sendiri, karena kadang kalau kita nanya, Tuhan kenapa sih kok kayak gini, atau misalnya waktu itu aku pernah baca ayat Alkitab, waktu Yudas yang mengkhianati Yesus, kok Tuhan membiarkan Yudas sampai mengkhianati Yesus saat itu? Masa sih Tuhan, maksudnya Yudas sendiri itu salah satu orang yang terdekat dengan Yesus. Karena dia kan 12 murid Yesus, yang ketika Yesus pelayanan, misi Yesus kemana-mana menyebarkan Injil, kan Yudas selalu ada di situ gitu. Masa ketika Yudas nyolong uang bendahara mereka itu nggak ditegur sih sama Yesus? Masa iya sampai Yudas harus mengkhianati Yesus terus gantung diri untuk mati karena dia mengkhianati Yesus? Masa Yesus nggak menegur? Tapi ketika aku bertanya kayak gitu sama Tuhan, Tuhan bilang, selama perjalanan hidup Yesus, bukan selama perjalanan hidup, selama Yesus menjalankan misinya di bumi ini, yang selama 3 tahun itu, ketika Yudas melakukan kesalahan, ketika Yesus tahu Yudas mulai melenceng sana sini, Yesus pasti menegur gitu loh. Entah itu di depan 12 rasul, entah itu secara pribadi, tapi udah ditegur. Tapi balik lagi, ketika kita ditegur, kita mau mendengarkan Tuhan, atau kita malah mau mengeraskan hati kita. Kan ada ayatnya juga di Perjanjian Lama, semakin kita ketika ditegur kita berbalik ke Tuhan, maka hati kita akan semakin lembut, kita akan semakin bisa jadi nurut sama Tuhan. Tapi ketika kita ditegur mengeraskan hati, terus ditegur lagi sama Tuhan, terus kita keraskan lagi hati, ya lama-lama Tuhan juga akan membiarkan, ya udahlah keras aja sana hatimu, gitu. Jadi ya untuk punya iman yang kuat kedatang ke Yesus, kita harus punya hati yang rendah hati. Datang ke Tuhan itu benar-benar dengan kerendahan hati, karena kalau kita tinggi hati, Tuhan nggak suka. Tuhan paling nggak suka orang yang tinggi hati. Tuhan maunya orang yang rendah hati, yang nurut, yang setia, yang penuh dengan kasih, karena itu semua adalah trait-nya Tuhan gitu. Nah, lanjut. Nah, setelah kita punya iman, percaya sama Tuhan, yang terakhir, yang aku merasa hal ini yang paling susah aku jalanin sendiri, yaitu bersandar ke Tuhan. Karena banyak orang yang pengen pegang kontrol atas hidupnya, dan salah satunya aku kalau udah lepas kontrol dari hidupku, wah, kacau balau tuh. Misalnya aku paling nggak suka kalau aku nggak tahu ke depannya aku harus ngapain. Aku paling nggak suka kalau tidak ada kejelasan. Tapi selama perjalananku 2 tahun ini ikut Tuhan, itu sering banget terjadi. Nggak jelas tiba-tiba, oh kamu harus pindah kota, atau oh kamu harus pindah kerjaan, atau entah ada masalah apa lagi gitu tiba-tiba, atau tiba-tiba mamaku waktu itu divonis kena kanker, tapi puji Tuhan ya udah sembuh. Dan selama mamaku kena kanker itu aku nggak bisa pulang karena pas COVID. Terus jadi yang aku bisa lakukan ya cuma bisa berdoa dari jauh, atau ya itu percaya akan kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan atas mamaku gitu. Dengan mamaku ngalamin penyakit itu, yang aku lihat saat ini mamaku pun jauh berubah. Dia semakin dekat sama Tuhan, dia lebih aktif lagi di gereja, dia mau melayani, dia ikut kelas sana sini, dan aku kayak,
wah, Tuhan luar biasa banget gitu loh. Dengan mamaku kena penyakit itu, dia bertemu Tuhan gitu. Jadi aku bersyukur banget. Dan untungnya ketika mamaku sakit, bukannya aku panik yang langsung kayak, oh gimana ya, stres sampai nggak bisa makan. Enggak, tapi aku bersandar sama Tuhan karena aku tahu Tuhan pasti menyembuhkan mamaku. Nggak disembuhkan pun juga, aku tahu Tuhan punya rencana lain gitu untuk mamaku. Untuk aku juga, gimana caranya semakin aku beriman kepada Tuhan gitu saat itu. Nah, ini ayat di Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, aku pegang teguh banget ayat ini dalam situasi apapun yang aku hadapin, yang aku jalanin selama, selama hidupku ini. Aku tahu Tuhan yang megang tangan kananku. Aku tahu ketika aku jatuh, Tuhan pasti menopangku. Tuhan yang bantu aku bangkit lagi untuk berjalan terus maju di jalannya. Ketika aku takut, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku keberanian untuk berjalan, untuk melangkah. Karena aku tahu Tuhan pasti menolongku gitu loh. Tuhan gak akan ngebiarin aku terlantar, tergeletak, atau berada di padang gurun yang aku nggak tahu ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang aku harus melangkah. Tapi aku tahu Tuhan. Tuhan itu lenteraku. Tuhan itu pembimbingku. Tuhan itu gembalaku. Dia akan membimbing aku kemana aku harus berjalan. Jadi sebegitu besar aku sekarang ngelihat Tuhan itu begitu baik, begitu sayang sama aku, dan segampang itu aku bisa bersandar sama Tuhan ketika aku diterpa sesuatu, ketika aku dihadapkan dengan sebuah masalah atau dengan kebingungan, aku harus melangkah kemana. Aku tahu Tuhan, aku selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang terbaik, apakah ini yang Engkau mau? Tapi kalaupun bukan, misalnya aku salah pilih, tolong bimbing aku gitu. Jangan sampai aku tergeletak, jangan sampai aku terjatuh. Dan dulu aku kenal Tuhan sebenarnya udah lama. Aku tahu Yesus udah lama karena aku besar di keluarga Katolik. Dan aku sempat dimentorin sama mentorku yang Kristen. Itu dari aku SMP. Jadi aku tahu Tuhan tuh ada, aku tahu Tuhan kayak gimana. Tapi aku nggak pernah sungguh-sungguh jalan sama Tuhan. Dan dulu aku memakai Tuhan kayak vending machine. Kalau ada maunya doang. Dan aku melihat banget perbedaan ketika aku SMP itu dengan aku sekarang yang bisa bersandar 100% sama Tuhan. Perbedaan gimana cara aku melihat kehidupanku, gimana caranya aku bisa mengatasi masalah-masalahku yang luar biasa banyaknya. Terus gimana caranya Tuhan memberikan aku promosi yang luar biasa juga yang aku sendiri nggak pernah membayangkan. Dan aku melihat benar-benar gimana caranya Tuhan membimbing hidupku. Tuhan yang membawa aku maju terus melangkah kemana Tuhan mau membawa aku. Gitu. Jadi jangan punya beban, punya masalah, janganlah ditanggung sendiri. Tanggunglah, minta sama Tuhan untuk bantu. Karena Yesus sendiri yang bilang, kuk yang ku berikan ringan. Karena Tuhan pun menanggung itu bersama-sama dengan kita gitu kan. Tuhan yang menolong ketika bayangin aja kalau kita lagi manjat gunung gitu kan. Terus kitanya manjat gunung sendiri, terus kita tergelincir, nggak ada yang bisa nolong. Tapi ketika kita jalan berdua sama Tuhan, ketika kita terjatuh, ada Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi kita nggak pernah sendirian selama kita berada di dalam Tuhan. Dan kata-kata jangan takut di Alkitab itu berdasarkan orang yang ngecek ada berapa banyak kata-kata jangan takut, itu ada 365. Dimana artinya setiap hari Tuhan tuh sudah mengingatkan kita nggak perlu takut gitu. 365 hari dalam setahun. Udah ada kata-kata jangan takut. Karena kita tahu Tuhan beserta gitu. Jadi jalanilah hari-hari dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan kedamaian, karena Tuhan udah bilang jangan takut gitu. Kalau Tuhan sendiri yang udah bilang jangan takut, ya kita harus percaya karena Tuhan pencipta kita gitu loh. Dia udah tahu, oh di sudut dunia mana terjadi apa, di sudut dunia mana di kehidupan kamu terjadi apa, Tuhan udah tahu gitu. Jadi Tuhan bisa bilang jangan takut, ya percaya gitu, jangan takut. Kita nggak perlu takut melangkah, kita nggak perlu takut
Ketika ada orang yang menyerang kita nggak perlu takut kalau lagi dalam chaos secara ekonomi. Kita nggak perlu takut ditinggal sama orang-orang karena kita memilih untuk mengikut Tuhan. Kita juga nggak perlu takut ketika ada seseorang yang mungkin sakit atau kitanya yang sakit. Kita nggak perlu takut karena percaya aja Tuhan pasti menolong. Entah itu mau apapun hasilnya nanti pasti pasti ada kebesaran Tuhan gitu di dalam cerita hidup kita. Lanjut. Yang kedua di Filipi 4 ayat 6, hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini diingatkan lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena nggak ada gunanya. Yang ada malah bikin stres. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ini yang pernah aku bagiin juga firman waktu berapa bulan yang lalu. Kalau berdoa sama Tuhan, mintalah dengan jelas permohonan kita. Jangan, ya Tuhan aku pengen ini, tapi kayak ya tapi suka-suka Tuhan deh apa. Jangan kayak gitu. Kalau mau, minta dengan jelas selama itu benar, selama itu sesuai dengan firman Tuhan, mintalah dengan jelas. Karena kalau kita nggak minta dengan jelas, bukannya Tuhan nggak mau mendengarkan atau Tuhan nggak mau menjawab, tapi Tuhan pengen kita bisa menjelaskan sesuatu atau meminta sesuatu tuh dengan jelas. Jadi nggak ada yang abu-abu gitu loh, hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Dan yang terakhirnya di ayat ini Tuhan bilang selalu dengan ucapan syukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, ngejalanin hidup susah banget. Dan aku pun salah satu orang yang paling susah bersyukur. Karena aku melihat hidup ini berasanya kok nggak ada yang menarik ya, kok nggak ada yang patut disyukuri ya, kok kayak hidup ini ngebosenin gitu. Tapi ketika aku mulai bersyukur, ketika aku bangun tidur ada matahari, oh Tuhan hari ini cuacanya cerah, terima kasih. Terus kalau hujan, oh Tuhan hari ini hujan, nggak panas gitu kan. Jadi aku belajar pelan-pelan untuk bersyukur setiap harinya, bersandar sama Tuhan dalam segala problemku. Misalnya kayak aku lagi, aduh Tuhan hari ini aku kerja sama sous chefku yang rese banget, tapi tiba-tiba ketika aku minta sama Tuhan dikasih kekuatan untuk menghadapi sous chefku itu, di hari itu sous chefku lagi bahagia, dia ketawa-ketawa sana sini, jadi kerjaan juga lebih ringan gitu. Aku kayak wah luar biasa gitu ketika aku minta dengan Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapi sous chef ini, Tuhan kasih. Bahkan aku dikasih kebahagiaan saat servis itu sous chefku nggak rese gitu, padahal biasanya dia rese. Jadi aku nggak meminta Tuhan untuk mengubah situasiku, tapi aku minta dikasih keberanian, aku minta dikasih kekuatan, aku minta dikasih hikmat. Bagaimana caranya aku harus bereaksi dengan benar di situasiku yang aku nggak tahu gimana cara harus bereaksi gitu. Karena kalau ditanya reaksiku suruh kerja, ketemu sous chefku atau kerja sama timku yang apa anggota timku yang aku nggak gitu struck cara kerjanya, wah kerjaanku sih ngeluh gitu. Tiap pulang kerja tuh capek banget rasanya. Tapi ya itu disyukuri lagi karena selalu ada promosi Tuhan di belakang. Lanjut Kak Dia. Di Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Di sini kurang jelas apalagi kalau kita bisa bersandar seutuhnya sama Tuhan itu. Perlindungan datangnya dari Tuhan, kelepasan datangnya dari Tuhan, kedamaian datangnya dari Tuhan, uh, sukacita pun juga datangnya dari Tuhan gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bersandar ke Tuhan. Kalau mau bersandar, kalau percaya sama Tuhan itu percaya 100% gitu, jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah ya Tuhan juga setengah-setengah gitu loh. Karena aku bilang Tuhan setengah-setengah bukannya Tuhan nggak mau 100%. Tapi ketika kita percaya cuma setengah ya yang Tuhan bisa lakukan ke kita ya cuma setengah doang. Kayak misalnya, oh Tuhan, aku mau percaya sama Engkau 100%. Terus habis itu minta sama Tuhan enggak, misalnya minta kesembuhan ke Tuhan. Tuhan, aku pengen sembuh dari penyakit ini. Terus tapi di dalam hati aku bakal sembuh nggak ya? Tuhan bakal nyembuhin aku nggak ya? Kalau kita meragukan terus,
Ya Tuhan juga bingung nih anak percaya apa enggak sih? Dia mau nggak sih sebenarnya disembuhin? Kalau mau sembuh ya udah gitu loh. Percaya aku sudah disembuhkan, ya udah jalani hidup dengan penuh syukur, jalani hidup dengan rasanya kita udah mendapat kesembuhan dari Tuhan. Misalnya ya, contoh. Terus aku juga punya kesulitanku yang kedua adalah mengampuni orang. Terus satu kali aku harus mengampuni orang karena aku merasa capek banget hidupku ketika aku nggak bisa ngampunin satu orang. Kayak, aduh nih orang ntar kekhawatiran yang aneh-aneh tuh datang kayak, aduh ntar nih orang ngelakuin apa lagi? Oh nih orang tuh mau ngapain lagi? Ini orang, bahkan dia ngomong ke aku aja tuh rasanya naik darah gitu. Bahkan nggak ngomong secara langsung lewat SMS doang gitu. Kayak udah bikin naik darah gitu. So aku minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ngampunin orang ini. Tapi berat banget cara ngampuninnya. Dan aku berdoa, aku nggak kontak-kontakan sama orang ini lama banget. Karena aku minta sama Tuhan, biar aku nggak jadi hipokrit gitu ya. Jadi aku minta sama Tuhan, Tuhan please bantu aku ngampunin. Setiap hari aku minta sama Tuhan, Tuhan orang ini balik lagi di dalam pikiranku secara negatif. Tuhan bantu aku untuk melawan pikiran negatif ini tentang dia. Bantu aku mengampuni orang ini terus-menerus. Eh, dan itu yang kudoain pagi malam, pagi malam, pagi malam. Karena aku berasa beban banget gitu. Itu bikin aku capek, bikin aku bad mood setiap hari. Dan akhirnya Tuhan ngasih kelepasan. Aku nggak cuman baca Alkitab, aku sampai nyari eh, sermon-sermon tentang pengampunan gitu, memberikan pengampunan. Dan di situ dibilangin, ya kamu harus cari tahu akarnya kenapa, kenapa kamu nggak bisa ngampunin, apa yang mengganggu kamu sampai nggak bisa ngampunin itu. Terus dari situlah pelan-pelan kita berjalan untuk memberikan kelepasan gitu. Sampai akhirnya kemarin aku bisa ngomong lagi ke orang itu aku dengan eh, pikiran yang positif gitu, nggak ada pikiran aneh-aneh. Tapi satu titik kalau ketika aku lagi capek banget, suka balik lagi pikiran itu dan pikiran itu harus ku hantam lagi sama doa, baca Alkitab. Saat teduh itu harus ku hantam lagi pikiran-pikiran yang kayak gitu karena sekali kita berhasil belum tentu setan akan melepaskan kita dari hal itu gitu. Pasti masih terus dikorek-korek sama setan. Jadi untuk itu aku benar-benar bersandar sama Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa bantu aku memberikan pengampunan ini ke orang gitu. Lanjut. Di 1 Korintus ayat 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bersandarlah sama Tuhan karena pencobaan kita tuh biasa aja, nggak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kadang kita suka lebay gitu kan, aduh aku nggak mampu deh menghadapi ini, aduh nggak sanggup lagi atau segala macam. Tapi itu adalah karakter yang jelek sebenarnya, karakter yang Tuhan nggak mau untuk kita punya. Tuhan pengen kita ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan pengen kita menyelesaikan apa yang kita lakukan gitu. Tuhan nggak mau kita kerja setengah-setengah. Tuhan nggak mau kita eh, berada di sebuah musim cuma setengah doang terus nggak dilanjutin karena kalau nggak dilanjutin ya kita nggak akan selesai gitu dari tes itu, musim itu akan balik lagi. Tuhan maunya kita punya karakter yang kuat, karakter orang yang nggak gampang menyerah karena kedepannya yang namanya untuk jadi pengikut Tuhan, jadi murid Yesus, jadi anak Tuhan itu tantangan kita berat gitu, yang kita hadapin ke depannya eh, akan lebih sulit kita hadapin karena ya orang dunia ini atau dunia ini semua akan menentang Tuhan gitu. Antikris di mana-mana udah jalan gitu. Jadi kalau Tuhan kita nggak punya karakter yang tahan banting, nggak punya komitmen, orang-orang yang nggak punya komitmen, orang-orang yang nggak mau berkomitmen, orang-orang yang maunya enak aja ya Tuhan nggak bisa pakai gitu loh. Tuhan maunya pengen punya anak-anak yang tangguh gitu. Jadi ya gimana cara bisa tangguh? Ya kita harus tahu, kita harus bersandar sama Tuhan dan kita tahu kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Mau kita dicemplungin kayak apapun, kalau kita lihat hidup Paulus, Tuhan selalu kasih jalan keluar gitu. Jadi jangan pernah mikir
wah udahlah mendingan aku mati aja kalau aku lagi di sini. Jangan pernah mikir yang kayak gitu. Jangan pernah putus asa di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Lanjut Kak Dea, kayaknya udah. Oh, ada 1 Petrus 5:7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hmm, Tuhan udah jelas-jelas bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku gitu loh. Jadi janganlah ditanggung sendiri, sekali lagi percuma gitu loh. Kita nggak akan bisa menghadapi hidup ini sendiri. Yang ada kita yang akan diinjak-injak habis-habisan sama hidup ini gitu loh. Jadi serahkanlah apapun yang kakak-kakak takutkan, teman-teman takutin, atau yang menjadi kekhawatiran, atau yang menjadi penghambat dalam hidup kakak, itu serahkanlah semua ke Tuhan, karena Tuhan pasti memelihara kita 100%. Pohon di jalanan yang liar-liar, burung yang nggak punya rumah, yang bukan peliharaan orang aja, selalu bisa makan gitu loh. Jadi nggak usah takut lah. Setiap kita yang di dalam Tuhan, kita akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan jadi kayak yatim piatu. Sekian. Oh, masih ada lagi. Oh, Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Kenapa kita harus percaya sama Tuhan, bersandar sama Tuhan? Karena Yesus adalah satu-satunya yang kekal di bumi ini sampai di kehidupan berikutnya. Jadi jangan bersandar pada uang, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar pada pemikiran sendiri, jangan bersandar pada diri sendiri juga. Bersandarlah kepada Tuhan karena Dia gunung batu yang kekal. Dia satu-satunya yang bisa memberikan kita jalan keluar, yang bisa membimbing kita, yang bisa menjagai kita, yang bisa menuntun kita di jalan yang benar, yang bisa meluputkan kita dari segala macam serangan-serangan. Lanjut. Nah, jadi aku ulang lagi poin hari ini, gimana cara kita bisa mendapatkan kedamaian di tengah badai hidup kita. Yang satu, fokuslah ke Tuhan. Lihatlah Tuhan Yesus. Karena cuma satu yang bisa kita lakukan di dalam pencobaan hidup ini, yaitu fokusnya ke Tuhan. Yang kedua, percaya sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan selalu ada sama kita. Yang ketiga, bersandarlah kepada Yesus. Sekian firman yang aku bagikan hari ini. Semoga berguna. Aku pengen nanti di breakout room, kalau misalnya ada yang pengen didoakan, apapun itu, tolong moderator breakout room, atau kalau ada coach di sana, tolong bantu didoakan orang-orang yang membutuhkan kedamaian. Thank you.